Disadari atau tidak, kita menghabiskan lebih dari 33,3% waktu hidup kita untuk bekerja. Nah, sebenarnya apa sih makna kita bekerja, tujuan kita kerja itu apa sih? Wittshire menjelaskan makna kerja dalam Meaning of Work. Beliau mengatakan bahwa kerja adalah suatu bentuk kegiatan ekonomi, di mana kita berusaha memenuhi kebutuhan dan keinginan kita. Nah, teori ini diperjelas lagi oleh Keynes dalam Ekonomi Moneter 2008. Beliau mengatakan bahwa permintaan akan uang akan meningkat seiring dengan peningkatan transaksi ekonomi kita. Nah, maka dari itu kita sebagai manusia disebut sebagai Homo economicus, yang berarti bahwa kita sebagai manusia akan selalu merasa kita membutuhkan uang. Pemikiran tersebut sedikit banyak akan mempengaruhi cara pandang seseorang terhadap pekerja. Manusia menjadi bekerja hanya untuk memenuhi kebutuhannya, hanya untuk mengejar uang, hanya untuk mengejar materi duniawi yang ada di dunia ini. Pemikiran tersebut akan membuat manusia menjadi bekerja dengan tidak optimal. Nah, disinilah peran wawasan dunia sangat penting dan sangat dibutuhkan. Bagaimana sebenarnya Alkitab melihat suatu pekerjaan atau profesi? Selain berdoa, ibadah menjadi salah satu sarana pertumbuhan iman kita kepada Tuhan. Ibadah atau worship merupakan kita mengungkapkan atau menyampaikan kelayakan kita terhadap seseorang yang memang layak untuk mendapatkan penghormatan tersebut. Kita tahu di dunia ini yang berhak untuk mendapatkan penghormatan tersebut hanyalah Yesus Kristus. Nah, ibadah sendiri tidak hanya berbicara soal hubungan spiritualitas atau roh saja, melainkan harus melibatkan aspek kebenaran, kejujuran, dan ketulusan hati. Seiring dengan perkembangan zaman, ibadah tidak lagi hanya sekedar kita pergi ke gereja institusional saja, melainkan ibadah mencakup seluruh aspek dalam hidup manusia, termasuk dengan bekerja. Kita tahu bahwa bekerja menjadi salah satu sarana untuk kita melayani Tuhan. Nah, bagaimana sih sebenarnya pekerjaan dapat menjadi sarana kita beribadah sekaligus melayani Tuhan? Saya percaya bahwa setiap profesi atau pekerjaan pasti memiliki tantangan atau godaannya tersendiri yang menggoyahkan iman kita kepada Tuhan. Salah satunya adalah uang dan kepentingan pribadi kita. Sebagai seorang jurusan manajemen, kita berpeluang untuk menjadi seorang bisnis konsultan. Menjadi bisnis konsultan, kita dituntut untuk memberikan informasi atau saran atau masukan kepada perusahaan yang menjadi klien kita. Misalkan, untuk melakukan forecasting harga saham perusahaan di masa yang akan datang, atau mengenai strategi yang harus diambil perusahaan agar perusahaan dapat menggunakan sumber daya yang ada secara efektif dan efisien. Nah, godaan yang ada tersebut gak bakal datang sendiri. Godaan akan datang bersamaan dengan adanya kesempatan. Nah, kita masuk ke contoh kasusnya nih. Misalkan, perusahaan dituntut untuk membayar pajak senilai 100 juta. Nah, kita sebagai bisnis konsultan, kita saranin nih ke perusahaan. Udah deh, kalian bayarnya 70 juta aja. Nanti saya laporin ke negara itu cuma 50 juta deh. Tapi, 20 jutanya kasih ke saya ya. Semua kembali menjadi tentang uang dan kepentingan pribadi. Nah, sebagai Homo economicus, apakah hal ini menjadi hal yang dianggap wajar dalam dunia usaha? Apakah dengan menjadi seorang bisnismen atau pekerja, menjadikan kita pribadi yang cinta uang? Kita tahu bahwa kejatuhan Adam dan Hawa ke dalam dosa, di mana mereka ingin menjadi sama seperti Allah, membuat relasi manusia dengan Allah menjadi rusak. Natur manusia pun menjadi rusak, dan manusia diusir dari Taman Eden. Dari Kejadian 3, ayat 16 sampai dengan 24, menjelaskan lagi akibat dari dosa, yaitu Adam harus bersusah payah melahirkan tanah atau kerja, sedangkan Hawa harus kesulitan saat melahirkan. Bagi sebagian orang, akan memiliki pandangan bahwa pekerjaan merupakan kutukan yang Allah yang memberikan kepada manusia. Namun faktanya, tidaklah demikian. Allah menciptakan manusia sebagai rekan kerja Allah. Dari Kejadian 2, ayat 8 dan ayat 15, dijelaskan bahwa Allah menciptakan Taman Eden, kemudian menempatkan manusia pada taman itu, untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Dari ayat ini, kita dapat lihat bahwa ada kerjasama antara manusia dengan Allah, di mana Allah memberikan tempat kepada kita. Dan kita sebagai manusia diminta untuk bertanggung jawab dan mengelola bumi, atau Taman Eden dalam konteks Alkitab tersebut. Allah mempercayakan kita sebagai manusia suatu tanggung jawab atas pekerjaan kita. Alkitab menjelaskan bahwa Allah memberikan pekerjaan atau mandat budaya kepada manusia, yaitu dengan beranak cucu, bertambah banyak, penuhilah bumi, dan takutlah karena itu. Kita melihat di sini bahwa bekerja merupakan tujuan hidup kita yang Allah telah berikan kepada kita. Bekerja menjadi bagian dari jati diri kita sebagai makhluk ciptaan Allah. Alkitab juga mencatat mengenai pekerjaan di mana ada pekerjaan yang halal dan tidak halal. Pekerjaan yang halal di sini berarti pekerjaan yang kita lakukan mengandung eksistensi dari pekerjaan Allah, dan pekerjaan yang tidak halal pastinya memiliki arti yang sebaliknya. Pekerjaan yang tidak halal tidak berlandaskan pada kebenaran, kejujuran. Disinilah terlihat esensi dari dosa itu sendiri, atau pengaruh dari dosa terhadap pekerjaan manusia. Adapun kesukaran dalam pekerjaan kita, di mana semakin kita berusaha lepas dari kesukaran tersebut,
maka kita akan lebih terarah pada pekerjaan yang tidak halal atau yang tidak sesuai dengan kehendak Allah. Melakukan pekerjaan yang tidak halal menunjukkan atau membuktikan bahwa manusia itu sudah dan jatuh ke dalam dosa. Kitab juga menjelaskan dari kitab Yohanes 6 ayat 27, di mana pekerjaan hendaknya menjadi makanan yang tidak dapat binasa, untuk menjadi sarana pertumbuhan iman kita kepada Tuhan. Seiring berjalannya waktu, ibadah bukan hanya sekedar ibadah formal saja, yang dimana kita harus beribadah ke gereja institusional. Ibadah sendiri memiliki arti sebagai sebuah pelayanan, di mana dalam bentuk pelayanan ini mencakup seluruh kehidupan kita. Berarti di kehidupan kita harus melayani dan memuliakan nama Allah sendiri, termasuk dengan kita bekerja. Yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana pekerjaan kita dapat kita lakukan sebagai sebuah bentuk ibadah. Seringkali sebagai seorang bisnis consultant, kita dihadapkan dengan sebuah kedilamaan, di mana kita akan dihadapkan dengan permasalahan mengenai fraud atau kecurangan. Seringkali keadaan kita memaksakan kita untuk berpikir bahwa fraud atau kecurangan yang kita lakukan itu merupakan sebuah hal yang normal dilakukan oleh seorang pekerja. Berdasarkan dengan penjelasan sebelumnya, ya memang manusia membutuhkan uang, dan godaan uang ada di depan mata kita. Memang sulit untuk menolak, namun disinilah iman kita diuji. Ibadah dan pekerjaan kita seharusnya berjalan dengan kebenaran dan kejujuran. Sebagai seorang bisnis consultant, haruslah kita memberikan informasi kepada klien ataupun perusahaan sesuai dengan fakta ataupun data. Tahan diri kita untuk tidak menginginkan yang lebih. Uang dan materi yang kita dapatkan tidak akan pernah membuat kita puas. Semakin kita menginginkan uang, maka semakin kita tidak merasa puas. Maka dari itu kita harus mengetahui, kita harus memahami bahwa sumber kepuasan kita hanya berasal dari Allah saja. Selanjutnya ialah bagaimana kita menjalankan misi kita sebagai sebuah gereja yang militan. Tantangan kita adalah bagaimana kita menjadi garam dan terang dunia di dalam lingkungan pekerjaan kita yang seringkali banyak kecurangan-kecurangan yang bisa menjerumuskan kita. Seringkali ada kasus di mana rekan kerja kita akan beranggapan bahwa ya udahlah, kita melakukan kecurangan aja, toh bosnya juga gak bakal lihat, gak bakal tahu. Nah, disinilah kita harus memberikan kebenaran kepada mereka. Langkah sederhana yang bisa kita lakukan adalah dengan memberikan contoh dan teladan yang baik dengan tidak melakukan kecurangan tersebut. Seperti dalam Matius 25 ayat 40. Apa yang kita lakukan untuk sama kita, berarti kita juga melakukannya untuk Tuhan. Persembahkanlah apa yang terbaik untuk Tuhan melalui pekerjaan kita. Dalam setiap aspek hidup kita, seringkali kita mencari kepuasan pribadi, kepuasan diri kita sendiri, mementingkan diri kita sendiri, dan bahkan kita bisa sampai mengabaikan orang lain demi kepentingan kita sendiri. Hal ini akan membawa kita menjadi pribadi yang egois, dan sikap egois ini akan membawa kita menjadi pribadi yang cinta uang. Dalam 1 Timotius 6 ayat yang ke-10, dikatakan bahwa akar dari segala kejahatan adalah cinta uang. Bukan uangnya yang salah, melainkan kita yang menganggap uang adalah segalanya. Memang, kita sebagai homo economicus memiliki banyak kebutuhan, dan kebutuhan-kebutuhan ini memerlukan uang. Misalnya, kita lapar, kita perlu uang untuk membeli makanan. Kita juga perlu uang untuk membeli pakaian, untuk membeli rumah, bahkan pendidikan pun butuh uang. Segalanya memang butuh uang, namun jangan sampai hal ini membuat kita berpikir bahwa uang itu adalah segalanya. Dalam Ibrani 13 ayat yang kelima, dikatakan dengan jelas, janganlah kamu menjadi hamba uang. Ayat ini mengajarkan kita bagaimana seharusnya kita memandang uang. Contohnya, kita sebagai remaja atau mahasiswa diberikan materi yang cukup untuk membeli sebuah laptop untuk keperluan kuliah. Misalnya kita diberikan pilihan ada laptop A, B, dan C. Laptop A dengan spesifikasi 50%, laptop B dengan spesifikasi 70%, dan laptop C dengan spesifikasi 100%. Sebenarnya laptop A ini sendiri sudah cukup untuk memenuhi keperluan kuliah kita. Namun, biasanya ketika kita misalnya melihat teman kita memiliki laptop B dengan spesifikasi 70%, kita jadi menginginkan laptop B dan akhirnya ikut-ikutan beli laptop B. Kemudian kita lihat laptop C dengan spesifikasi 100%, kita jadi beli lagi laptop C. Dari sini kita bisa lihat sebenarnya ini tuh sudah bukan kebutuhan kita, melainkan sudah menjadi keinginan pribadi, keinginan duniawi. Jika kita ditanyai kapan kita akan merasa puas dengan laptop yang kita miliki, jika kita mengikuti keinginan pribadi kita, maka kita tidak akan pernah puas. Karena seperti yang kita tahu, teknologi itu terus berkembang dari zaman ke zaman. Jadi tentunya perusahaan elektronik akan terus mengeluarkan produk-produk yang lebih up to date tiap waktunya. Di sini yang salah bukan perkembangan teknologinya, melainkan ego kita atau keinginan kita untuk memuaskan keinginan pribadi kita, keinginan duniawi. Disitulah letak kesalahan kita. Kita rela kerja mati-matian, kerja siang malam, hemat uang bahkan sampai irit makan, hanya untuk memenuhi
kepuasan pribadi kita. Tidak menutup kemungkinan juga kita bisa berbuat tidak baik atau berbuat curang hanya untuk memenuhi kepuasan pribadi kita. Kita tanpa sadar menjadi cinta uang demi kepuasan pribadi. Cinta uang demi keinginan pribadi ini sama saja dengan menyembah berhala, karena kita jadi menganggap uang adalah segalanya. Kita jadi mementingkan uang di atas segala-galanya. Padahal, dalam Efesus 5 ayat 5, di sana dikatakan sebenarnya uang itu baik. Dan pada Timotius 7 ayat yang ke-12, di sana juga dijelaskan, jika kita menggunakan uang tersebut dengan baik dan benar, sebenarnya uang itu akan sangat bermanfaat bagi kita. Tanggung jawab kita sebagai manusia adalah untuk membuat semuanya itu seimbang. Jika kita mengejar-ngejar hal duniawi, tentunya kita tidak akan pernah puas. Kita perlu percaya bahwa kepuasan kita itu hanya berasal dari Yesus Kristus. Janganlah sibuk mengejar harta, sibuklah mengejar kebenaran yang dapat membawa kita pada pengenalan akan Allah. Alkitab memberikan pandangan yang positif terhadap pekerja, di mana pekerjaan merupakan panggilan yang Allah berikan, dan Allah sendiri merupakan sosok yang bekerja, di mana Allah bekerja mulai dari penciptaan hingga pada saat ini memberikan peruntunan, penyertaan, dan providensial kepada umatnya. Allah menciptakan manusia segambar dan serupa dengan Allah. Allah menciptakan manusia baik adanya. Dalam keadaan yang baik itulah, Allah memberikan suatu mandat atau pekerjaan yang dipercayakan kepada manusia. Manusia diciptakan menjadi rekan kerja Allah, di mana ada kerjasama yang terjalin antara Allah dengan manusia. Allah menciptakan Taman Eden, kemudian manusia diminta atau dipercayakan tanggung jawab untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Bekerja merupakan bagian dari jati diri manusia, dan pekerjaan bukanlah merupakan kutukan yang Allah berikan atas dosa manusia. Namun dosa dapat mempengaruhi pekerjaan manusia, di mana dosa memberikan kesukaran dalam pekerjaan kita. Alkitab juga menjelaskan gambaran mengenai manfaat dan tujuan dari bekerja, di mana bekerja dapat berkaitan dengan pertumbuhan iman kita kepada Tuhan dan juga pelayanan bagi Tuhan dan bagi sesama. Dapat disimpulkan tujuan untuk pekerjaan aktivitas bekerja tidak hanya sebatas pada pengejaran materi saja, namun ada aspek spiritual di dalamnya. Pekerjaan dan uang dapat menjadi pedang bermata dua jika tidak digunakan atau dilakukan seturut dengan kehendak Allah. Beribadah tidak hanya sekedar kita pergi ke gereja institusional saja, namun melibatkan segala aspek dalam hidup kita termasuk melalui pekerjaan kita. Kita memang dipanggil untuk bekerja, dan pekerjaan tersebut bukanlah kutukan, melainkan melalui pekerjaan tersebut kita dapat menjadi berkat bagi sesama dan juga untuk kemuliaan nama Allah. Cara memaknai pekerjaan oleh seseorang dapat mempengaruhi bagaimana kita bertindak selanjutnya mengenai pekerjaan tersebut. Jika kita bekerja hanya untuk kepuasan duniawi berupa harta atau uang, maka kita akan, sebagai manusia yang berdosa, tidak akan pernah bisa merasakan kepuasan akan uang yang kita dapatkan. Menjadi seorang bisnis konsultan seringkali kita digoda oleh hal-hal duniawi, yang segalanya menjauhkan kita dari Tuhan, dan membuat kita menjadi sama serupa dengan dunia ini. Namun melalui peran kita sebagai seorang bisnis konsultan, juga diharapkan kita dapat menjadi sarana pertumbuhan rohani kita kepada Tuhan. Kita tahu kita tidaklah sempurna untuk menjalankan segala tantangan dan godaan yang ada. Kita dapat membangun relasi dengan Allah, dan juga dengan berdoa, meminta pertolongan Allah, mengaku ketidakmampuan kita, dan kita membutuhkan penuntunan yang berasal dari Allah. Tidak hanya relasi kita dengan Allah, namun juga relasi kita dengan sesama. Berlakulah jujur dalam pekerjaan kita. Lakukan yang terbaik, berikan informasi yang sesuai fakta dan data sebagai seorang bisnis konsultan yang takut akan Tuhan. Hindari fraud atau kecurangan yang bertujuan untuk kepentingan diri sendiri. Jangan jadikan uang sebagai alasan kita untuk buta terhadap makna atau esensi dalam menerima panggilan Allah melalui pekerjaan kita. Kebutuhan akan uang seringkali mempengaruhi bagaimana cara pandang manusia terhadap uang itu sendiri. Manusia seakan-akan berusaha membangun kenikmatan hidup atas dasar uang itu sendiri. Uanglah yang menjadi tujuan hidup manusia. Hanya uanglah yang dicari manusia di dunia ini. Manusia menjadi melupakan mandat yang Allah berikan kepada manusia untuk menjalankan misinya di bumi ini. Cinta uang sama saja seperti penyembahan berhala, di mana akan membawa kita kepada kesengsaraan. Ya benar, manusia memang membutuhkan uang, tapi jangan pernah menjadikan uang sebagai sesuatu yang paling dicari dalam hidup kita. Jangan menjadikan uang sebagai satu-satunya sumber kenikmatan atau kebahagiaan dalam hidup kita. Tetapi kita harus mengingat bahwa ada kasih karunia dan penyertaan Allah yang Allah berikan dalam hidup kita. Allah sendiri telah mempersiapkan suatu rancangan yang indah yang terbaik bagi hidup kita. Hendaknya kita memahami dan percaya bahwa kecukupan atau kenikmatan kita bukanlah dari hal-hal duniawi, melainkan dari segala kelimpahan yang Allah berikan di dalam hidup kita yang tidak dapat diukur berdasarkan materi atau uang. Kasih karunia yang Allah berikan tidak dapat kita beli dengan uang, namun kita dapat menerimanya dengan iman kepada Yesus Kristus, sehingga kita senantiasa selalu merasa berkecukupan dan bersyukur atas apa yang Allah berikan kepada kita.